Saya coba dalam 30 menit menjelaskan tentang intermit. Boleh PowerPoint-nya? Saudara, dalam hidup kita, dalam hidup saya dan saudara, suka tidak suka kita harus upgrade. Halo yang di belakang, kita harus upgrade. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hadi. Yang kedua, suka tidak suka, saudara harus punya tujuan. Amin. Dan menurut saya, dalam hidup kita perlu yang namanya yang ketiga, jembatan. Intermit itu menurut saya salah satu arti yang paling penting adalah jembatan. Karena kalau kita mau ke satu tujuan, seringkali ada jurang di depan kita. Seringkali ada lautan tantangan di depan kita yang bahkan secara hukum itu mustahil. Dan kabar baiknya adalah impossible is, bilang kiri kanan, impossible. Masukkan di rohmu, impossible is. Kalau bisa dicapai dengan mudah, saudara nggak perlu Tuhan. Yesus itu di Matius 10 berkata, bangkitkanlah yang mati. Bisa? Nggak bisa tanpa Tuhan. Betul? Yesus selalu menyuruh yang impossible, saudara. Ya, jadi kita butuh jembatan untuk sampai ke tujuan dengan cepat. Itulah intermit. Ya, nanti kita akan bahas. Kemudian saya mau tanamkan satu hal ini. Banyak orang menurut saya tidak punya atau nggak sungguh-sungguh menggumuli tujuan ilahi Tuhan dalam hidupnya. Saudara ada tujuan kekal yang saudara harus, maksudnya gini, saudara harus punya tujuan yang bernilai kekal di hidupmu. Karena tantangan yang saudara hadapi, kalau kita nggak punya cukup dasar dan alasan sesuatu yang sangat bernilai, berharga, kita akan terhentikan. Kecuali itu sangat berharga, kecuali itu sangat mulia, saudara akan berikan apapun untuk mencapai tujuan itu. Amin. Jadi selama hari di sini, walaupun mungkin kadang capek, mari paksa dirimu bangun. Kadang-kadang cuma butuh 1 menit, tiba-tiba saudara beralih jadi perkasa lagi kok. Tapi kalau saudara ikuti itu rasa ngantuk, saudara akan tertidur. Saya kasih izin kalau saudara ngantuk, di belakang terutama, ke WC cuci muka balik lagi. Amin. Lo nggak apa-apa, tubuh kita kadang-kadang cuci muka butuh air kok. Kalau perlu pakai air es, saudara ya. Kalau perlu minum kopi. Nah, kenapa saya kasih gambar jembatannya mengerikan? Kenapa saya nggak kasih jembatan Golden Gate yang bagus? Karena seringkali kelihatannya intermit atau jembatan yang Tuhan kasih itu mengerikan. Saya akan seberangi jembatan itu kalau ada sesuatu yang sangat bernilai, bahkan lebih bernilai dari hidup saya. Halo, saudara punya nggak tujuan yang bernilai kekal di hidup? Salah satu yang menurut saya, Yesus berkata begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan apa? Maka semuanya itu, duit, kekayaan, apapun, keterkenalan akan ditambahkan kepadamu. Banyak orang tuh salah prioritas. Hari ini benarkan prioritas kita. Buat saya, pengenalan akan Tuhan itu di atas segalanya. Itu bernilai kekal, karena Alkitab berkata langit dan bumi akan lenyap. Betul? Semua yang sudah lihat ini akan lenyap kok. Tapi firmanku kekal selama-lamanya. Oke, supaya cepat waktunya setengah jam. Apa sih definisi dari intermit atau jembatan? Ya, itu adalah transformasi. Saudara perlu jembatan transformasi. Salah satunya bereskan TPU-mu. Kadang-kadang kalau Tuhan mau mengangkat kita ke level berikutnya dalam berkat, kita harus menabur semuanya kita punya.
Salah satu intermit besar menurut saya dalam hidup saya adalah ketika saya meninggalkan pekerjaan saya dengan 3 anak bocil, saudara. 5, 4, 1 tahun. Butuh apa? Butuh susu, butuh pamper, saya masih harus melunasi rumah dan sebagainya. Tuhan berkata, tinggalkan pekerjaanmu. Percayalah tidak mudah, tapi saya tidak menyesal melangkahi jembatan yang saya nggak tahu tuh ujungnya kayak apa. Itu jembatan seperti tali, tapi itu adalah tali kasih setia Tuhan. Kelihatannya cuma tanda. Terakhir saya akan kasih contoh. Menurut saya itu keren banget, saudara. Itu intermit keren banget. Yang secara hukum tidak mungkin. Tuhan yang ngomong tidak mungkin. Tapi kok ya bisa tuh? Siapa yang mau lanjut belajar intermit? Siapa yang mau hidupnya ditransformasi? Loh, saya ini seringkali saya cerita, saya ini nggak ada saksinya ya. Beliau yang berkata, aku nih heran sama Tuhan, kenapa Tuhan pilih kamu? Penampilan yang nggak ada, pemalu, nyanyi ya sember, bukan cuma fals, sember, saudara. Banyak, tapi ya Tuhan pilih kamu. Dan saya bersyukur dihisapkan. Menurut saya itulah salah satu jalan intermit. Amin. Kemudian saya menikah dengan anak pendeta. Saya diintermitkan. Percayalah, dulu beliau bukan tipe saya, saudara. Tipe saya itu dari Oslo, Solo maksudnya. Ya, tinggi, semampai, rambut panjang, warna kulit seperti saya. Dapatnya keribo, putih, agak gemuk waktu itu. Semampai, semeter tidak sampai. Tapi percayalah, itu intermit terbaik yang Tuhan berikan sama saya. Ya, nanti kita akan belajar bagaimana caranya untuk intermit. Jadi saya mengalami transformasi yang sangat ajaib menurut saya lewat intermit, koneksi jembatan demi jembatan yang Tuhan kasih dalam hidup saya. Ya, supaya saudara lebih mudeng begini. Menurut saya salah satu intermit yang baru saya alami waktu saya harus naik namanya Puncak 29. Itu tinggi, saudara, 1.500 meter di atas permukaan laut, 1.602 tepatnya. Dan saya itu sudah dapat ultimatum dari pemimpin saya, kamu jangan naik gunung lagi. Loh, udah ultimatum loh. Karena beliau sangat mengasihi saya. Ini sayang nih, ini aset kerajaan surga. Kalau jatuh dari gunung terjadi sesuatu bahaya. Tapi hari itu setelah pemetaan dan sebagainya, Bu, saya boleh naik gunung. Naik gunung, wah itu intermit, saudara. Percayalah, saya tidak 17 tahun. Saya tidak 30 tahun dan saya bukan pendaki gunung. Saya baru mendaki 1 gunung. Dan itu pun saya terguling-guling 5 kali. Dengan biru sana biru sini, saya foto sengaja. Bu, saya jatuh 5 kali. Terjadilah ultimatum, jangan naik gunung lagi ya. Dengan kata lain, kamu sudah senior. Tapi ini tiba-tiba naik gunung. Saya bilang sama istri saya, yang jam 9 kita doa bareng. Saya di atas gunung, kamu di bawah. Jam 7 saya sudah sampai. Dan saya mengalami di atas gunung, tugasnya salah satunya yang paling penting adalah kamu harus menyembah sampai ketemu Tuhan. Susah enggak? Habis naik gunung, suruh nyembah, ketemu Tuhan. Tanpa ketemu Tuhan, kamu enggak bisa mengusir semua awan kegelapan. Tapi saya bilang, Tuhan, kalau Engkau perintahkan, pasti ada keajaiban. Singkat cerita, kami ketemu Tuhan, saya ketemu Tuhan. Kalau udah ketemu Tuhan pasti menang, saudara. Amin. Kalau ketemu Tuhan pasti menang. Jadi ngadapin apapun, pastikan ketemu Tuhan. Dan saya mengalami seperti orang 17 tahun naik gunung, saudara ya. Katanya 3-4 jam, ini 1 jam udah nyampe. Saya juga nggak tahu, saudara. Nah, jembatan intermit adalah saudara pindah musim. Saudara pindah ke musim yang baru. Dari 2005 ke 2006, jangan pindah kalender saja. Kita harus masuk intermit supaya masuk yang namanya musim pencurahan Roh Kudus tanpa batas.
Saudara butuh intermit. Gimana caranya nanti kita belajar ya, caranya gimana. Kedua, saudara, intermit the best dalam kekekalan adalah ketika engkau percaya Tuhan Yesus. Saudara terima identitas baru, dari kegelapan jadi terang. Manusia lama jadi manusia, tapi banyak yang bolak-balik ke jembatannya. Udah hidup baru balik ke hidup. Jangan ya. Kita harus pindah dan menghidupi kehidupan yang baru dengan identitas yang baru. Jadi kalau berkaca, saudara lihat siapa? Kalau lihat cermin? Halo, kalau saudara bercermin, saudara lihat siapa? Nah, itulah masalah saudara, lihat diri sendiri. Ayatnya nggak bilang begitu, saudara. Kita melihat di dalam cermin kemuliaan Tuhan. Saudara harus lihat kemuliaan Tuhan. Jadi kalau lihat, kenapa wajahku ngantuk ya? Karena bahasa roh lah. Kalau perlu pejamkan mata sebentar, sampai lihat wajahmu penuh dengan kemuliaan. Itu intermit kecil, saudara. Ya, tapi intermit besar adalah saudara pindah dari kegelapan kepada terang. Ketika engkau percaya Tuhan Yesus, ketika engkau bertobat, balik dari hidup yang lama. Ya, itu intermit juga artinya, itu jembatan. Nah, untuk itu juga kita butuh apa? Jembatan naik tingkat, naik kapasitas, itu yang upgrade diceritain tadi itu. Saudara, kita tidak mungkin tidak upgrade, nggak boleh nggak upgrade. Dalam segala aspek. Saya melatih tubuh saya, katanya kalau sudah berumur, pertama otak menyusut. Kecuali kita pakai otak kita seperti otot. Makanya kayak Warren Buffett udah umur 90 masih tajam. Mahathir Muhammad masih tajam. Dan kita sama Tuhan dikasih 66 buku untuk saudara baca setiap hari. Apa itu? Alkitab. Makanya orang Kristen tuh nggak bisa bodoh sebenarnya. Ya, tingkatkan kapasitas dan bahkan pola yang baru. Pola yang baru gimana? Gampang begini. Saya baru pulang dari Afrika. Orang Afrika itu kalau mau ngasih persembahan tuh goyang, saudara. Goyang, keren loh, saudara. Nggak ada, ya persembahan lagi. Lu nggak tahu gua mesti bayar kos? Nggak ada tuh, nggak ada. Mereka tuh benar-benar memang nature-nya seperti itu, saudara. Wow, itu waktu-waktu bersuka cita buat mereka. Polanya baru, cara pikirnya baru. Ya, saudara perlu jembatan ke sana. Nah, saudara juga perlu jembatan antar generasi. Ya, nanti ada kelasnya tersendiri. Saya nggak akan bahas. Banyak intermit itu. Dan menurut saya yang paling penting ini jalur cepat. Bisa nggak pakai jalur biasa? Ada yang nggak bisa, ada yang bisa. Tapi panjang jalannya. Jalur cepat gimana? Mewarisi. Mewarisi itu bukan begini, Pak Luki, saya mau mewarisi kesetiaanmu. Gak, banyak ujiannya, saudara. Percayalah banyak ujiannya. Tapi karena waktu saya nggak bisa cerita. Yang penting sekarang mengapa kita butuh intermit. Jika saudara sangat menginginkan sama Tuhan, berkata, Tuhan, saya mau intermit. Kenapa? Karena intermit itu kesempatan. Itu jembatan itu kesempatan, sudah pindah tuh dari jembatan yang hampir runtuh ke jembatan kayu. Maaf ya, menurut saya sih nggak ada jembatan golden. Karena jalan dengan Tuhan itu seringkali ngeri-ngeri. Nah, itu dia. Ini juga jalan percepatan. Mengapa kita butuh intermit? Karena itu kesempatan dan percepatan. Mengapa kita butuh intermit yang kedua? Karena tanpa intermit kita tidak on position. Orang lain sudah pakai AI, orang lain sedang Cina sama Amerika sedang ribut siapa duluan bangun itu apa? Tinggal 15 menit. Bangun tinggal 15 menit. Kalau tinggal 5 menit baru kasih tahu, mengganggu konsentrasi gitu ya. Maaf. Mereka sedang sibuk bangun ruang rumah di antariksa. Kalau kita masih sibuk sakit hati, saudara, itu ketinggalan jauh. Kalau kita masih sibuk persekusi, mereka sudah sibuknya bagaimana menguasai bulan.
Siapa lebih cepat, makanya dibuatlah perombakan di NASA, gabung sama SpaceX, mereka 2028 akan buat di bulan. Lah jadi kita perlu intermit. Ya, untuk apa? Untuk on position and function. Mengapa? Perlu untuk upgrade, promosi, transformasi, dan hidup. Intermit juga lompatan iman. Ya, kalau Tuhan suruh berikan sesuatu, itu sebenarnya Tuhan mau bawa saudara ke level berikutnya. Amin. Ya. Itu juga untuk kita punya mandat yang baru. Saudara belajar dari hari pertama, saudara ini legislatif assembly. DPR-nya Tuhan. Belajarlah hukum dan ketetapan. Minta sama Tuhan diwahyukan. Karena saudara butuh mandat, otoritas, dan berkat yang next level. Itu mengapa kita butuh intermit. Nanti kita akan belajar dengan satu contoh soal aja supaya cepat ya. Kemudian perubahan aset bersama saja, supaya saudara tetap dalam kegerakan. Percayalah, habis ini saya nggak tahu temanya apa lagi, tapi itu intermit yang Tuhan kasih. Saudara bayangkan ya, saudara ini satu hari berapa sesi, berapa jam. Saya bersyukur dilatih di Mahanaim. Saya ke Afrika, saudara, mereka lebih keren, saudara, dalam arti daya tahannya. Sama seperti kita duduk seperti ini, udaranya lebih dingin dari puncak. Masalahnya satu, tidak dikasih makan. Makannya nanti jam 8 malam saja. Tidak dikasih minum. Dan buat saya yang mengerikan, saya nggak ngerti bahasa mereka. Dan saya harus duduk di situ 11 jam lamanya. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mau kayak kambing congek nih Tuhan. Saya bilang, saya doakan aja setiap pembicara, saya doakan. Lewat juga 2 hari, saudara. 2 hari loh, saudara. Tanpa makan, tanpa minum. Itu orang Afrika. Dan saudara nggak perlu itu. Maksud saya, kalau ini masih dikasih makan, dikasih minum, ber-AC, saudara itu sudah lebih mudah. Mari buka hatimu, buka pikiranmu, teriak, Tuhan please bicara. Kalau saya begitu sama Tuhan, kalau udah mentok, Tuhan tolong bicara, cukup satu perkataan, itu intermit saya loncat. Ya, saya nggak tahu, tapi keep moving, teruslah bergerak. Ya, jangan berhenti sampai 7 elemen, jangan berhenti di 7 perjanjian. Ada 7 materai, ada 7 sumpah, ada 7 pilar, nggak tahu 7 apa lagi. Ada 7G, G7. Nggak tahu habis ini 7 apa lagi, Bu? Oke, next. Tantangan intermit itu apa? Kenapa tidak masuk ke intermit? Yang pertama, karena nggak dengar-dengaran. Bagaimana kita mau taat kalau kita nggak dengar? Saya tahu ini nggak mudah saya cerita, tapi saya ceritakan, saudara. Satu hari keluarga saya ini mau berlibur ke Eropa. Siapa yang nggak mau berlibur ke Eropa? Satu keluarga. Tapi nggak tahu, saya nggak bisa jelaskan sama istri saya, sama anak-anak saya. Tapi saya bilang, saya stay. Saya tinggal di rumah. Saya nggak bisa, karena di hati saya pun saya cuma merasa saya harus di Indonesia. Itu aja. Nggak ada sesuatu yang nanti kalau kamu di Indonesia kamu akan alami ini, nggak ada. Saya cuma rasa. Selesai, ada acara, memang ada acara bahtera juga waktu itu. Ibu berkata sama saya, kamu lulus, kamu kembali ke posisimu. Nggak murah, tantangannya dengar dan taat. Sebab itu saya berkata, saudara harus punya tujuan dengan nilai yang kekal. Sehingga saudara punya cukup alasan untuk menyeberangi yang namanya jembatan intermit. Saudara, ini juga proses, nggak ada proses yang gampang, nggak ada. Percayalah, saya meninggalkan pekerjaan, mama saya bertanya-tanya. Mertua saya sampai setiap hari telepon, nak makan apa? Banyak orang stres kalau begitu. Kalau saya enggak, saya bilang begini, Tuhan, ini mamaku tanya-tanya. Tuhan, ini mertuaku telepon setiap hari. Kalau sampai terjadi sesuatu, engkau yang malu. Itu senjata.
Jangan stres, ya ampun gua ditanyain. Itu saudara, saya kemarin di Iyut berkata begini, masalah, tahu masalah? Saudara tinggal kasih spasi. Spasi itu nggak ada tulisannya. Jadikan mas spasi tambah huruf besar Allah. Jadi kalau ngalamin masalah, saudara tahu ada yang namanya intermit. Itulah seringkali masalah adalah intermit saudara. Jadi kalau udah punya masalah jangan, Pak doain saya banyak masalah. Itu intermit saudara untuk ngalamin Tuhan, untuk kenal hatinya Tuhan. Ya, proses. Jangan sia-siakan proses. Proses tidak pernah bohong. Kalau di dalam Yakobus pasal yang pertama versi The Message bilang begini, jangan keluar dari proses prematurely. Jangan jadi kue bantut. Biarkan proses Tuhan selesai di hidup kita. Saudara akan nikmati. Betul? Coba tanya Ibu Iin ya. Saya dapat kesempatan cerita. Bayangin sudah umur 50 tahun. Menurut saya itu intermit ajaib juga. Ya, Pak Agung pulang, mamanya pulang. Siapa lagi? Pak Yusak pulang, Pak Yusak pulang. Saudara, secara manusia itu nggak mudah. Kecuali beliau punya tujuan kekal. Kecuali beliau tahu ada kekasih yang adalah cinta anggur manis yang luar biasa. Tadi yang diceritakan, pengenalan akan Tuhan membuat intermit itu sesuatu yang saudara minta dari Tuhan. Itu adalah transisi, seringkali kita menanti kapan selesainya. Ya, karena waktu ya langsung ya. Saudara ngadepin tantangan, orang akan ngomongin. Oh bagus saudara kalau orang ngomongin. Kalau saudara nggak diomongin orang, saudara belum cukup terkenal. Bayangin saya ini tanda kutip ya. Saya bukan orang baik. Menurut saya laki-laki yang tidak pernah flirting. Nggak pernah saudara. Nggak pernah. Tapi diomonginnya apa? Suka pegang-pegang perempuan. Saya bilang bener, saya pegang istri saya. Oh gak apa-apa kan, istri sendiri. Saya bilang oh lumayan lah ada yang omongin. Katanya kalau masuk sekolah cukup kasih 1 miliar ke Pak Luki, sama Bu Ella, dapat tempat kursi di Mahanaim. Oh asik tuh. Minimal tahun berapa itu saya sudah harganya 1 miliar. Kaya raya loh, bayangin saya jual 5 kursi aja setahun. Udah itu jangan, kalau uang aja semangat saudara ya. Itu perlu kerja keras saudara ya. Oke, karena waktu saya mau kasih contoh, ini menurut saya keren banget ya. Walaupun tadi Pak Brojil sudah cerita tentang Rut, tapi saya mau lihat dari sisi intermit, percepatan yang sangat-sangat ajaib. Ini bicara perubahan nasib. Dikatakan seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan. Hadir di sini aja nggak boleh. Bisa bayangin saudara? Ikut G7 aja nggak boleh. Sampai kapan? Bahkan keturunannya yang ke-10, generasi yang ke-10 nggak boleh. 10 kali 70, 700. Nunggu 700 tahun aja masih nggak boleh. Bahkan dengan kata lain, tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Kalau kira-kira kondisi kita seperti ini, udah nggak ada jalan keluar toh, nggak ada jalan keluar. Udahlah terima nasib, pulang aja cepat-cepat ke surga, ya dah? Enggak. Nah, loncat dulu ya sebelum nanti kita lihat gambarnya. Boas memperanakan Obed dari Rut orang Moab. Obed memperanakan Isai merasakan Raja Daud. Boas itu siapa? Suaminya Rut. Rut dapat intermit menikah dengan Boas. Tiba-tiba di Matius 1 ada di silsilah Tuhan Yesus. Oh saya yakin kalau kita wawancara Mevrouw Rut, dia akan berkata,
saya tidak pernah menyesal melewati jembatan intermit yang mengerikan itu. Ya, next karena waktunya udah mau habis. Nah, ini singkat saja. Saudara, menurut Google, menurut Alkitab juga ya, kira-kira 10 tahun dia di Moab. Kehilangan suami, kehilangan mertua laki-laki, kehilangan adik, apa tuh, adik mantu ya saudara ya. Tinggal 3 janda di rumah. Kira-kira kalau sudah jadi Naomi, udah tua, miskin, ditinggal suami, dia berkata, jangan panggil aku Naomi, artinya menyenangkan. Aku ini marah, pahit. Kira-kira kalau orang pahit seperti apa saudara? Saudara kasih kebaikan apapun sama orang pahit, tetap pahit. Seperti ikan kena empedu, semuanya pahit. Kira-kira mau nggak ikut orang yang kepahitan? Kalau janda muda, kaya, cantik, banyak yang mau ikut. Betul. Saya punya teman satu hari telepon saya, "Look," katanya, "ya aku mau bayar hutangku sama kamu." "Oh betul, bagus, saya mau menikah, saya butuh duit." "Kenapa kamu?" Dia cerita, "Saya sekarang sudah sukses." Oh luar biasa. Akhirnya saya ke rumahnya dia, ternyata dia menikah dengan janda kaya. Jadilah dia kaya raya. Saudara mau? Nah, tapi kondisinya Rut nggak begitu, saudara. Cuma saya yakin satu hal, Alkitab nggak ceritakan. Rut melihat yang tidak dilihat banyak orang. Dia melihat value yang kekal. Dan itu cukup alasan buat dia bahwa ada Allah Israel, ada Tuhan Yahweh yang sangat setia atas perjanjiannya, dan aku mau menghisapkan diri lewat yang namanya Naomi. Bisa nggak kita melihat itu dalam hidup kita? Bahwa ada Tuhan yang punya tujuan buat saudara, ada Tuhan yang mati buat saudara, ada Tuhan yang punya kekekalan, kemuliaan yang disediakan buat kita. Saya makin kesini saya berkata, Tuhan, apapun aku tahu kok, Engkau itu mendatangkan kebaikan. Dan itu nggak bisa kalau kita nggak kenal Tuhan, nggak bisa. Nah, saya yakin selama 10 tahun Rut melihat sesuatu yang ilahi, melihat sesuatu yang kekal. Nah, singkat cerita, mereka kembali ke Bethlehem. Ya, ceritanya dia punya inisiatif kerja keras, saudara, mengambil jelai. Dia dengar-dengaran, ya, waktu Naomi berkata, kamu harus datang malam-malam singkapin kaki orang itu dan bilang, kembangkanlah sayapmu. Kalau kita mikir ya, ini kan laki-laki di tempat sepi, apa kata dunia, apa kata orang? Kalau kita tidak punya cukup alasan untuk melakukan yang Tuhan mau, dia tidak akan lulus intermit. Nah, diperkirakan saudara, itu dibutuhkan waktu 2-3 bulan. Dari mereka kembali sampai mereka menikah, terima cincin dan diberkati dan menjadi Nyonya Boas. Ini intermit keren ya, karena waktu nggak bisa dijelaskan detail. Tapi dimulai dengan apa? Dengar. Dimulai dengan lihat ada sebuah value yang kekal. Saya berdoa saudara datang ke sini dengan, Tuhan, ada banyak yang ajaib di tempat ini. Ada warisan iman di tempat ini, ada keajaiban di tempat ini, ada impossible is nothing di tempat ini. Tapi kalau itu nggak masuk di roh dan jiwamu, tidak akan berdampak. Ada angin sepoi-sepoi sedikit, kita udah bisa lupa. Ada goncangan sedikit, kita sudah lupa. Saya bersyukur punya istri yang ajaib. Saya nggak bosan cerita ini saudara, karena menurut saya banyak orang dipanggil Tuhan untuk full time, dipanggil ya, nggak berani melangkah kok. Saya bilang sama istri saya, kita nggak akan ngomong sama Bu Iin kalau nggak punya duit. Saya nggak akan ngomong sama orang tua saya, kamu jangan ngomong sama orang tuamu.
Kalau terpaksa kita minum air karena lapar, mari minum air. Dan saya bersaksi di hadapan Tuhan dan saudara, tidak pernah satu kali pun saya terpaksa minum air karena nggak ada makanan. Bahkan saudara, kalau nggak punya uang, itu yang namanya babi panggang, ikan arsik datang. Tapi kalau saya punya uang PK yang 15 miliar, saya makan tempe orek, saudara. Oh ya, 200 itu kan benih, Bu, benih. Ya, PK saya kata ibu 250.000 US dollar. Oke, saya harap saudara, karena waktu nggak bisa ngomong panjang detail, intermit itu adalah penyediaan Tuhan. Saudara tinggal berkata, Tuhan, bawa aku ke next level. Tapi konsekuen, tiba-tiba dapat tantangan, dapat kesulitan, itulah mas strip Allah. Halo, kalau ngomong mas Allah, diem. Tiba-tiba dapat 1 juta US dollar, amin. Saudara siap? Kita mau nggak mau, suka nggak suka, kita butuh. Saya dan saudara butuh intermit. Kita butuh jembatan untuk pindah terus ke next level, ke identitas yang makin mulia. Karena Tuhan, seluruh dunia menantikan masanya anak-anak Tuhan dinyatakan. Mari kita pejamkan mata kita. Saya minta